Lah edan nek aku kurang 3 dino kon tanda tangan kok ngono Mas. Mau nggak kira-kira sampean sebagai caleg sudah bergerak setengah tahun terus kurang 3 hari coblosan suruh tanda tangan itu. Mengundurkan diri. Kalau terpilih mengundurkan diri, edan ora gelem nek tanda tangan. Akhirnya saya nggak mau tanda tangan, saya ganti nomor Mas. Oh. Saya tetap harus ini, saya nggak mau terpecah konsentrasi saya gara-gara surat itu. Menjelang pelantikan anggota DPRD di sejumlah wilayah, terjadi kabar yang mungkin bagi sebagian orang mungkin menyesalkan. Di satu sisi ada juga yang menggembirakan, khususnya bagi caleg-caleg dari PDI Perjuangan. Dan sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo, tamu saya hari ini Pak Suprapto Koteng. Ngapunten deh Pak. Ya, siap. Selamat datang Pak Prapto. Selamat siang semuanya. Matur nuwun atas undangannya. Siap. Sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah calon legislatif dari PDI Perjuangan dari di Karanganyar. Cuma dalam beberapa waktu terakhir kalau panjenengan semua mengikuti dan menyimak, caleg dari PDI Perjuangan ini memang ada sesuatu yang agak rame. Itu katanya dengan sistem internal yang ada di mereka, komandante yang itu. Ngoten nggih, Pak Prapto. Dan Pak Prapto, ini kabarnya kita mendengar kemarin itu kan ada sebelum pelantikan itu ada semacam surat keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Katanya dengan mekanisme siapa caleg terpilih yang mestinya ditetapkan oleh KPU. Itu ceritanya seperti apa Pak Prapto? Jadi gini Mas, ini kan prosesnya panjang banget sebenarnya. Seperti sampean sampaikan tadi bahwasanya masalah komandante atau ini. Kebetulan saya ini bukan komandante, juga. Jadi pencalekan saya ketika saya daftar melalui Silon karena saya incumbent ya, informasi pendaftaran caleg, bakal caleg waktu itu. Masih itu melalui Silon dan saya juga sudah daftar dan tes psikotes. Kalau di PDI Perjuangan ada psikotes online, itu yang mengadakan juga DPP. Artinya pendaftaran ini memang harus pengetahuan DPP semuanya. Betul. Berjalannya waktu karena saya tidak masuk di komandante. Tetapi saya kan yang saya buat pegangan adalah surat keputusan DPP PDI Perjuangan nomor 25A tentang rekrutmen bakal calon legislatif DPRD, ya, DPR RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi dan lain sebagainya. Sedangkan komandante ini atau SK 01 DPD ya, PDI Perjuangan Jawa Tengah. Itu saya tahu betul SK-nya baru setelah penghitungan suara. Tanggal 24 Maret saya dikasih oleh Ketua DPC Karanganyar, ini loh SK-nya. Oh, tidak ada sosialisasi. Saya sama sekali nggak tahu. Karena mungkin panjenengan bukan komandante. Di PDI Perjuangan menurut saya nggak ada kasta-kasta untuk kader, Mas. Semua kader sama. Artinya ketika hak mendapatkan informasi itu kan juga sama ya? Iya, sama harusnya. Karena di PDI Perjuangan partai nasionalis yang Ibu Ketua Umum sendiri selalu menginstruksikan ke kader-kadernya harus taat pada konstitusi dan juga paling utama juga harus turun ke bawah, kader-kader yang ada di eksekutif maupun legislatif. Saya pun ketika menjadi anggota DPR di Kabupaten Karanganyar, saya selalu turun ke bawah, selalu mendengarkan sehingga kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana untuk mengeksekusi, membantu masyarakat itu. Nah, kita kembali masalah sistem internal surat tadi. Betul. Saya masalah
Komandan desa tidak tahu, katanya saya kopilot lah, kopilot saya masuk di kokpit aja nggak pernah. Jadi saya kopilot kan nggak ini. Artinya saya sama sekali tidak tahu surat itu. Seperti saya sampaikan tadi, saya tahu surat itu baru tanggal 24 Maret 2024 setelah penghitungan suara KPU selesai. Dan sebenarnya saya sendiri juga ini Mas, merasa prihatin juga di Karanganyar utamanya karena mulai penghitungan suara di tingkat TPS itu ada pernak-pernik yang nggak demokrasi, nggak fair. Itu juga di tingkat PPK. Gitu. Di tingkat PPK itu terutama di Matese sama PPK Karanganyar. Ada sesuatu yang merugikan khususnya panjenengan karena itu didapili panjenengan atau seperti apa, Pak? Ada penambahan suara salah satu seseorang. Dan di situ saya sudah sampaikan ke KPU. Di MTC ketua KPU hadir. Saya sampaikan. Karena ketika penghitungan suara menurut informasi dari teman-teman saksi, penghitungan suara sudah clear. Sesuai dengan plano. Betul. Tetapi ketika finalisasi sebelum pleno kan dikasih software softfile untuk dicek di dalam finalisasi. Dari finalisasi kita cek ada penambahan di situ. Ada berbeda dengan yang ada di plano suara kemarin. Gitu. Padahal kemarin kan penghitungannya kan sudah disaksikan. Iya, disaksikan. Ada saksi-saksi terus disahkan juga ya. Sudah. Tetapi hari berikutnya belum disahkan. Finalisasi itu belum disahkan. Belum disahkan. Yang jelas habis dihitung, setelah clear, nggak ada komplain, nggak ada penambahan, nggak ada ini. Terus PPK membuat berita acara belum pleno itu. Belum. Finalisasi, teman-teman saksi PPK dikasih softwarenya, dilihat bener enggak. Setelah kita cek enggak bener itu, ada tambahan. Ada tambahan. Seseorang ada tambahan, kalau enggak salah di MTC 52, di PPK Karanganyar 58 kalau enggak salah. Sampai desa apa, TPS berapa kita tahu. Datanya ada semua. Datanya ada. Dan itu tidak pernah jenengan sampaikan atau? Ya kita sampaikan. Waktu itu di 2 kecamatan Karanganyar dan Matese akhirnya hitung ulang. Hitung ulang. Habis hitung ulang selesai. Di situ juga ada kalau di PPK Matese ada ketua KPU ada di situ. Terus kalau di Kabupaten Karanganyar ada salah satu komisioner yang di situ. Akhirnya hitung ulang, melihat plano. Akhirnya kembali lagi sesuai dengan yang di awal. Iya, sesuai artinya dengan yang plano plano yang awal ya. Planonya, gitu. Artinya memang ada upaya untuk mengganti itu. Ya, mungkin pemegang kuncinya kan sudah jelas toh, Pak. Iya, betul. Terus yang paling lucu lagi setelah pleno tanda tangan semua saksi. Ketika kami sudah menerima DH1 ya, D1-nya, D1-nya, kita cek lagi. Masih ada tambahan lagi, Pak. Beda lagi ada tambahan lagi. MTC ada tambahan kalau nggak salah 6. Di PPK Karanganyar ada 8. Akhirnya saksi keberatan di tingkat KPU itu juga menyampaikan. Di situ akhirnya kembali lagi, balik sesuai dengan apa adanya lah. Dan itu saksi ada, saya bukti-bukti ada semuanya. Jadi juga videonya ketika merubah hasil itu menjadi itu kan pidana Pak sebenarnya. Apanya? Ketika merubah hasil itu justru kan sebenarnya yang pidana. Saya sayangkan Bawaslu Karanganyar ini kenapa kejadian ini tidak proaktif. Dan ada laporan ke sana. Saya begitu pesimis, begitu kecewa dengan Bawaslu Karanganyar. Bahwasanya saya juga sudah membuat surat laporan tentang dugaan tentang pengunduran diri saya. Itu tanpa dikasih berita tanpa dikasih surat tanda terima. Cuman disupoto. Begitu berarti udah aku nggak harus memakai ini. Dan setelah kejadian ini saya juga sudah lapor DPP, saya di DPP kalau nggak salah 6-7 kali lah. Ini kaitannya dengan tadi surat yang berbeda ya. Ini kaitannya dengan jenengan kan kalau dalam sistem yang jenengan tidak ikuti, saya tidak ikut yang komandante itu jenengan adalah kopilot.
Katanya itu gitu. ya, katanya seperti itu ya. Tapi saya nggak pernah Dan diberitahu berdasarkan ini ngapunten yang jadi menjadi rame itu kan saya juga mendengar panjenengan dan teman-teman dalam tanda kutip korban sistem komandante itu juga melakukan gugatan hukum juga ya. Betul. PT UN itu ya Pak ya. Betul. Itu yang digugat yang kami gugat KPU. KPU di Semua masing-masing komisioner KPU ya. Wilayah. KPU kalau sedang begitu juga di DKPP saya juga melakukan laporan gugatan. ke DKPP juga. Ya betul. Katanya dan dengan sudah etik ya. Sekaitannya dengan etik untuk surat verifikasi surat saya sudah memenuhi syarat tinggal menunggu sidang. Betul. Ya. Jadi kalau proses-proses ini kan sebetulnya surat DPP Perjuangan ke KPU yang disampaikan penjenengan tadi sebetulnya ini dari dulu Ibu Ketua Umum kan tetap kekeh dengan konstitusi. Karena kalau saya baca itu kan tertanggalnya 26 Juli kalau tidak salah betul. ya. Itu kan kalau PDI dengan ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah caleg yang terpilih itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak. Betul. Di dapil masing-masing. Tetapi kalau kita baca kemarin kan seperti panjenengan dan rekan-rekan yang lain itu kan suaranya banyak, tetapi oleh sistem itu tereliminir, jadi tidak dianggap alias. Nah ini ada perbedaan Mas. Oh gitu. Ada perbedaan. Jadi gini, kalau saya bukan komandante, saya tidak pernah disosialisasikan tentang itu. Kalau masalah teman-teman mengatakan saya kopilot, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah sama DPP Mas sampean kopilot nggak pernah dikasih tahu seperti itu. Nggak pernah diberikan kendaraan pesawat juga kan? Mlebu nang kokpit rong tahu tadi. Nah, saya Hamin 3 sebelum coblosan, berarti sekitar tanggal 10 atau tanggal 11. Saya dihubungi oleh sekretariatan DPC PD Perjuangan untuk menandatangani surat. Waktu itu saya pengen tahu suratnya seperti apa. Nanti aku tak ke DPC saya bilang gitu. Di foto dikasihkan saya. Nah ini kan paling lucu suratnya. Surat apa itu Pak? Surat untuk surat yang untuk ditandatangani. Itu ada bunyi apabila terpilih menjadi jadi nama saya yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 bla, nama Suprapto, alamat bla bla bla. Terus apabila terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar siap mengundurkan diri. Lah edan aku kurang 3 dino kon tanda tangan wong ngono Mas. Mau nggak kira-kira sampean sebagai caleg sudah bergerak setengah tahun terus kurang 3 hari coblosan suruh tanda tangan itu. Mengundurkan diri. Kalau terpilih mengundurkan diri, edan ora gelem nek tanda tangan. Akhirnya saya nggak mau tanda tangan, saya ganti nomor Mas. Saya tetap harus ini. Saya nggak mau terpecah konsentrasi saya gara-gara surat itu. Artinya surat pengunduran diri yang ada di KPU itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh DPC waktu itu. Dan jenengan juga tidak pernah tanda tangan. Saya tidak pernah tanda tangan pengunduran diri. Kalau saya dulu bertanda tangan. Memang pernah tanda tangan untuk persyaratan di DPP karena memang pada saat pencalekan di awal sebelum penjaringan Mas. Berarti waktu proses penjaringan mendaftar itu ya. Itu memang salah satu syarat untuk membuat surat kesediaan mengundurkan diri. Jadi kesediaan mengundurkan diri masih ada ketikanya tuh. Ya, misal itu kan kalau kesediaan saya kira Mas juga nulis surat kesediaan. Iya. Tapi kan kalau mengundurkan diri kan setelah kesediaan itu surat mengundurkan diri karena apa kan? Ya kan ada jelas. Ya. Misalkan kalau yang di PKPU itu kan karena ada yang meninggal dunia. Ya. Ada yang karena apa kemarin itu ada beberapa poin kan? Ya. Nah. Ini untuk KPU, kelemahan di KPU, kalau dia selalu memegangi bahwa peserta pemilu adalah partai politik, itu betul sebenarnya undang-undang. Akan tetapi, ketika ada surat pengunduran diri, di situ ada A, meninggal dunia, B, mengundurkan diri. Nah, harusnya ada verifikasi faktual, Mas. Sekarang begini, ketika saya mengundurkan diri, saya tidak diverifikasi secara faktual. Terus ada lagi kejadian di daerah lain bahwasanya mengundurkan diri karena huruf A ini meninggal dunia. Loh, kalau nggak ada verifikasi faktual langsung diganti. Berarti si A itu sudah meninggal dunia. Padahal dia hidup. Masih hidup. Nah, seperti saya
Saya tidak diverifikasi faktual. Sebetulnya tidak diverifikasi faktual. Saya sudah ke KPU bahwa itu bukan tulisan saya. Tapi kan jenengan tidak meninggal dunia kan Pak? Dalam posisi ini. Enggak ya? Tidak, saya tapi jenengan ngapunten. Saya sempat ngapunten. Tadi kan beliaunya mendekat ada yang di beberapa daerah itu berdasarkan pasal sekian-sekian huruf A. Padahal huruf A itu meninggal dunia. Iya. Padahal sih huruf itu. Sok masang jagungan karo masane juga kan. Enggak, kemarin hampir sama seperti saya kebetulan suku Harjo. Kebetulan persoalannya sangat mirip dan memang mirip. KPU seperti yang jenengan sampaikan tadi berpegang pada aturan peserta pemilu adalah partai politik yang berhak diklarifikasi oleh KPU bukan personal tapi partai politik. Partai politik menurut undang-undang, menurut persepsi saya, Mas, partai politik adalah DPP PDI Perjuangan kalau di partai saya. Kalau partai politik itu hanya mengacu di bawah tingkatan DPC. Ini terus bagaimana? Itu undang-undang kan otomatis harusnya kan induknya ke pusat. Sedangkan PDI Perjuangan selalu berharap sesuai dengan aturan main yang ada. Artinya sesuai dengan konstitusi yang ada, undang-undang pemilu dan PKPU. Nah, harusnya seperti penarikan caleg. DPC nggak punya hak sebetulnya menarik caleg. Yang punya hak adalah DPP PDI Perjuangan. Karena saya konsultasi ke sana udah hampir 7 kali, Pak. Jadi pemecatan calon, penarikan calon itu kewenangan DPP, bukan kewenangan DPC. Jadi sebenarnya ada overlapping di sini dan saya juga monggo teman-teman DPC kalau memang melakukan hal ini tidak sesuai dengan peraturan di Partai PDI Perjuangan, ya silakan, nanti resiko kan yang nanggung mereka sendiri. Dan saya yakin, kemarin saya kebetulan ke DPP dan juga kaitannya dengan ini juga ya. Ini juga saya berharap sekali memang DPP mengpush KPU RI karena DPP sudah mengirim surat ke KPU RI tentang Jawa Tengah. Karena khusus suratnya DPP ini khusus Jawa Tengah. Sehingga KPU RI mulai surat DPP kalau nggak salah tanggal 26 Juli. Tapi tidak ada respon dari KPU RI. Sehingga kami juga kemarin ketika di DPP saya berharap DPP untuk menyampaikan ke KPU RI segera mungkin untuk memberikan surat kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Di samping itu juga kami berharap aturan sesuai undang-undang ini sesuai konstitusi yang untuk pemilu yaitu PKPU dan Undang-Undang Nomor 17. Tentunya saya berharap sekali DPP memberikan surat ke DPD maupun DPC yang ada di Jawa Tengah ini. Kemarin kebetulan saya ketemu dengan Pak Roni. Pak Roni ini bidang, sebentar saya agak lupa bidangnya ini, Mas. Ya di PPP ya. Di DPP ya. Karena DPP. Ya, saya menyarankan untuk segera membuat itu, Pak. Karena untuk KPU RI sendiri kurang begitu responsif. Padahal sebenarnya kan suratnya DPP yang terakhir tanggal 26 Juli itu sudah jelas ditujukan ke KPU RI. Sudah jelas. Maksudnya kan KPU RI menindaklanjuti. Kalau tidak salah saya kemarin itu juga sudah sempat membaca KPU RI mengirimkan surat ke KPU provinsi sampai ke kabupaten kota tertanggal 13 Agustus kalau nggak salah. Ya itu tapi bukan yang ada hubungannya ini menurut saya kurang begitu tajam ya. Kemarin ketika ketemu dengan Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional di DPP PDI Perjuangan Pak Roni Berti Talapesi, banyak hal yang kita diskusikan di sana. Saya dan teman-teman diskusi dengan Pak Roni dan saya juga harapan kawan-kawan baik yang sudah diganti maupun belum, maksud saya yang sudah ada pelantikan maupun belum, sesegera mungkin karena ini kalau PDI Perjuangan seperti ini terus ini nanti juga akan mendegradasi dan paling kita ketakutkan paling dekat ini kan pilkada. Kedua besok kalau 2029 kalau caleg-caleg yang jadi disingkirkan seperti ini apakah nyari caleg udah akan susah. Artinya ini banyak sekali imbas-imbas kalau tidak segera ditangani. Dan alhamdulillah sebenarnya dari DPP PDI Perjuangan menurut
Respon sekali ya. Responsif dan dari awal tanggal 27 Maret 2024 saya pertama kali ke DPP bertemu dengan Bapak Komarudin, itu pun juga menyampaikan Ibu pengennya sesuai dengan konstitusi, tidak ada aturan-aturan yang dibuat kita sendiri itu. Terus saya juga waktu tanggal 8 Mei 2024 ini juga sempat konsultasi dengan DPP, dan di situ ada Ketua DPD Pak Bambang Pacul, bendahara sekretaris ada komplit dengan kawan-kawan diskusi di sana. Jawabannya apa itu? Waktu itu ya saya ketika bicara saya sempat di stop oleh Pak Bambang Pacul bahwa Mas Koteng kamu nanti urusannya sama saya. Karena saya memang kasusnya saya paling berbeda di antara teman-teman yang lainnya. Karena saya satu bukan komandante, saya dipindah dapil dan saya tetap fight. Saya nggak mikir kok. Saya tetap yakin, keyakinan saya ini tetap Ibu pasti akan pegang teguh dengan konstitusi. Sehingga saya meskipun bukan jadi komandante pun saya tetap fight di sana. Artinya jenengan ini kasusnya agak unik juga. Sudah dalam tanda kutip dibuang dari dapil awal, tidak jadi komandante, jadi kopilot, versinya itu suaranya oke, neng ora dilantik. Versi DPC. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang ngapunten. Kemarin kan sudah ada rapat pleno KPU, kalau tidak salah kan 2 kali. Pertama kali, kalau ini masih sama ya, saya mengikutinya. Pertama kali jenengan masuk ditetapkan sebagai caleg terpilih DPRD Karanganyar periode 2024-2029. Setelah itu ada pleno perubahan, nama jenengan jadi tidak ada. Padahal ini sudah akan ada pelantikan. Satu sisi ada surat dari DPP ke KPU kaitannya juga dengan kembali pada konstitusi. Apa yang akan panjenengan lakukan ketika KPU tetap berpegang pada apa yang mereka sampaikan di awal? Artinya nama jenengan tidak tercantum dalam semoga caleg terpilih. Siap. Semoga saja podcast ini Pak Gub juga mendengar dan PJ Bupati juga mendengar, dan KPU RI, KPU provinsi maupun KPU Karanganyar juga melihat ya. Jadi yang jelas konsultasi kemarin yang PTUN jalan, DKPP tetap jalan. DKPP juga ya? PTUN DKPP komplit ini berarti. Nah, kalau toh nanti masih tetap ya akan kita gugat. Pidanakan. Komplit berarti. Selain itu ya nggak pidana doang Mas. Ya perdata iyalah. Perdata juga ya. Kesel Mas. Maret sampai Agustus gendeng kan gitu terus. Jadi bulan Maret sampai Agustus bisa tenaga pikiran biaya berapa. Saya bisa memahami bagaimana ketika fight di awal-awal suara sudah seperti harusnya itu. Sudah capek, saya sudah selesai ya. Hilang. Tinggal menunggu kabar pelantikan, ambil ngomong anak putu kan mungkin seperti itu ya. Tapi jadi tetap akan melakukan upaya hukum. Pasti karena Ibu sendiri kan juga selalu menyampaikan ke kader-kadernya, jadi kader aja. Inggirangi kader harus berani. Pak ngapunten. Saya kembali ke SK DPP yang terakhir ya. Itu kan sudah jelas bahwa penghitungan itu caleg terpilih itu berdasarkan suara terbanyak di dapilnya. Dan itu juga ditujukan kepada KPU RI. Artinya ketika KPU daerah itu tetap berpegang teguh pada aturan sebelumnya, misalkan peserta pemilu adalah partai politik, sedangkan partai politik yang direpresentasikan sebenarnya adalah DPP sudah mengeluarkan itu, yang dijadikan acuan KPU yang mana ini? Begini, jadi DPP PD Perjuangan saya yakin setelah ini juga akan kirim ke DPD maupun DPC. Saya yakin betul. Dan karena kemarin habis pertemuan di DPP kan ada rapat dan Pak Roni menyampaikan ini nanti akan saya bawa rapat di DPP. Dan alhamdulillah saya dapat informasi bahwa KPU RI sudah mengirim surat ke KPU provinsi, sehingga ini nanti pasti akan diteruskan ke KPU kabupaten kota provinsi ya.
hal ini nanti sebagai acuan. Dan kalau kita kembali lagi masalah surat DPP tadi, bahwasanya surat DPP nomor 2894 itu sangat jelas sekali bahwa DPP PDI Perjuangan tetap berpegang teguh terhadap konstitusi. Artinya kalau berpegang teguh DPP sudah berpegang teguh dengan konstitusi, KPU kabupaten kota provinsi itu apabila ada hal-hal juga mengacunya kan tetap ke situ. Mengacunya. Karena yang namanya partai itu bukan DPC, bukan DPD, tetapi DPP. Betul. Iya. Ya, betul. Jadi kalau sebenarnya kalau berangkat dari itu, menurut yang kamu dan Komandan Pacul wis cetak. Wis clear ya. Betul. Iya. Dan SK yang ini SK 01 tahun 2023 secara otomatis kalau DPP sudah menyarankan pakai konstitusi, undang-undang pemilu dan PKPU tentunya tidak berlaku. Artinya sistem yang internal tadi. Iya, sistem yang internal tidak berlaku. Karena DPP ini juga membahayakan menurut saya, Mas. Satu, SK DPD nomor 1 itu tidak semua kabupaten kota melaksanakan. Oh iya. Meskipun alasannya berbagai macam alasan, tapi harusnya namanya peraturan ya peraturan. Semuanya harus dilakukan. Terus yang agak kami ini, meskipun saya belum tahu secara ini ya, tapi ada di situ ada kader utama, padahal semua caleg sama, haknya sama. Jadi caleg nomor 1 maupun caleg sampai nomor 10, nomor 12 itu punya hak yang sama. Karena yang kamu dan kembali ke awal itu kan sebenarnya sistem pemilu yang hari ini proporsional terbuka kan? Betul. Saya mendapatkan suara lebih dari panjenengan dia ketika kursi itu masih mampu, masih mencukupi ya saya, bukan jenengan kan? Iya, betul. Logikanya kan gitu kalau proporsional terbuka. Kita tidak pernah tahu ketika ada seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Betul Mas. Okay. Nah ini yang menarik lagi Pak Prapto. Kemarin saya baca di media massa ini, Pak Prapto ini begitu ada surat dari DPP mendatangi KPU dan itu langsung mengultimatum ini. Kalau nanti tidak sampai dilantik, KPU akan dikepung itu. Insya Allah saya kepung. Apalagi saya dapat informasi ini DPP sudah kirim surat ke DPC dan DPD, dan juga saya tinggal tunggu aja informasi ini kebenarannya. Juga KPU RI sudah membuat surat ke KPU provinsi, dan KPU provinsi tentunya nanti akan membuat surat ke KPU kabupaten kota. Apabila hal ini undang-undang saja sudah tidak ditaati, peraturan partai kami juga, partai kami menurut DPP diabaikan, berarti KPU Kabupaten Karanganyar sudah bukan lagi berpegang pada konstitusi yang ada. Terus berpegang pada apa? Berpegang pada apa? Konstitusi yang ada. Enggak, artinya kehendak mereka sendiri, kehendak beliau-beliau yang ada hari itu. Tetap akan menuntut haknya sesuai dengan yang itu ya. Kewajiban saya sudah saya jalankan, hak saya tentunya harus diberikan. Di PDI Perjuangan yang membedakan hanya semua kader sama. Yang membedakan hanya pengurus opo wilayahmu sepiro. Tapi namanya kader punya hak sama, ini sama. Dan berbicara soal kompetisi, taruhlah misalkan yang pemilu dan lainnya itu, yang namanya kompetisi terbuka itu siapa yang mendapatkan suara lebih, nah itu yang lebih unggul dibandingkan dengan yang mendapat suara di bawahnya. Ya betul. Dan Ibu menghendaki seperti itu. Dan beliaunya ketum menghendaki seperti itu ya. Konsisten. Saya melihat ketua umum tahu, bukan karena saya orang PDI Mas. Saya melihat ketua umum paling konsisten adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Apalagi tentang NKRI, tentang konsistensi undang-undang, tentang Pancasila, tentang kebinekaan. Beliau selalu bicara terbuka dan tegas. Ini kebanggaan kami di situ. Ini cara panjenengan menyampaikan kepada konstituen panjenengan bahwa ini loh harapan kita seperti ini. Kita ini ngapunten kalau saya boleh mau menggunakan bahasa saya ini terjolimi misalkan seperti itu, terjolimi dengan sistem yang ada di itu. Cara panjenengan meyakinkan konstituen untuk tetap fight bersama-sama dengan panjenengan memperjuangkan, karena kan yang ngapunten panjenengan tentunya juga punya pertanggungjawaban terhadap konstituen itu. Ketika sudah
memberikan hak suaranya kok saya ini disia-siakan. Loh, katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Seperti apa yang panjenengan sampaikan pada mereka? Ini setelah terpilih ini ya. Betul. Saya sama teman-teman sempat saya dicurigai saya nerima uang. Bahkan saya sumpah. Jadi teman-teman pengennya demo itu mulai sejak Maret. Tetap saya tahan. Saya nggak mau apalagi demo ke gedung partai kami. Itu saya nanti nyuwun pangapunten, saya sudah malah dijaburuk nanti tentang omai dewe. Saya sudah diwanti-wanti sama bapak saya untuk menjaga partai ini dan juga selalu suruh hati-hati. Dan tentunya kalau saya suruh demo di DPC bukan itu rumah saya juga. Kenapa saya harus ini yang saya demo pengennya ya KPU. Dan saya beberapa kali ngomong sama teman-teman nggak usah demo dulu. Baru kemarin saja saya turuti karena ada surat dari KPU RI itu tidak segera disosialisasi ke bawah, dan KPU Kabupaten saya melihat ya kurang begitu proaktif juga, sehingga saya bawa teman-teman agar teman-teman tahu dan di situ juga mendengarkan. Dan jadi saya sudah menyampaikan teman-teman bahwa saya tidak pernah membuat surat pengunduran diri itu mulai Maret, Mas. Teman-teman pengennya demo sudah mulai Maret. Saya mengendalikan teman-teman sudah mulai Maret, sehingga ya kalau toh nanti tanggal 28 Agustus ini masih tetap bukan saya, teman-teman ngajak demo ya sekali-sekali mau tak turuti. Ayo nek sekali-sekali demo, tapi tidak di kantor DPC tapi di DPC KPU. Biarkan diurusi oleh pengurus DPP PD Perjuangan. Pelantikan biasanya kan di DPRD itu Pak? Ya, pelatihan di DPRD ya? DPRD, dan tentunya saya juga akan demo KPU. Mungkin nggak usah ini, nanti juga saya pengen sekali ketemu dengan Ketua KPU. Karena saya sudah mendapatkan jawaban dari kemarin, jawabannya juga tidak memuaskan menurut saya. Dan tidak ya kurang begitu inilah. Saya juga pengen ketemu KPU lagi, dan ini nanti saya juga pengen kirim surat KPU, pengen ketemu langsung dan KPU. Kaitannya dengan apa yang hari ini sudah panjenengan dapatkan itu. Betul. Menarik sekali perjuangan Pak Prapto. Kalau jenengan itu sudah menjadi kader PDI Perjuangan itu sejak tahun berapa Pak? Saya punya KTA PDI sebelum ada perjuangannya tahun 85 Mas. Saya masih SMA PDI itu masih ya? PDI yang segi 5, saya SMA waktu itu. Nomor 3 itu kalau tidak salah dulu nomornya ya. Betul. Terus kebetulan tahun 2020 saya baru, kalau 97 pemilu Bu Mega nggak ikut pemilu waktu itu kan. Suaranya teman-teman pada diberikan ke salah satu partai. Saya di Jakarta saya nggak nyoblos. Baru tahun 98-99 saya aktif sebagai relawan di PDI Perjuangan. Baru tahun 2000 saya menjadi pengurus ketua ranting Desa Ngringo. Ketua ranting 5 tahun saya jadi sekretaris PAC. Juga 5 tahun, 1 periode. Habis ketua PAC, habis sekretaris PAC saya menjadi ketua PAC 2 periode. Tahun 2010 sampai 2019. Nah, 2019 saya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, tapi saya malah nggak jadi pengurus, Mas. Nggak jadi pengurus. Tapi nggak masalah, nggak jadi pengurus maupun tidak pengurus. Ketika menjadi kader PDI Perjuangan, apalagi dari DPR, tapi masih tetap bisa membantu kaum marhen. Itu juga perjuangan perintah partai juga. Puncak perjuangan dari perjalanan itu kan bisa membantu konstituen ataupun kaum marhen itu. Ya, betul. Oke, menarik sekali Pak Prapto perbincangan pada kesempatan hari ini, dan mungkin nanti ketika sudah ada sesuatu hal yang baru lagi, bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Tapi jangan ngapunten, sebelum kita akhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, saya nyuwun closing statement dari panjenengan terkait apa yang panjenengan lakukan perjalanan hingga hari ini. Mungkin bisa disampaikan kepada sobat rasan-rasan yang ada di mana saja. Monggo Pak Prapto.
Saya hanya berharap bahwasanya generasi muda terutama juga masyarakat luas agar tidak alergi terhadap partai politik. Terserah penjenengan pengen di partai politik apapun, tapi harapan kami jangan sampai alergi dengan partai politik, karena di kehidupan kita sehari-hari ini adalah suatu kebijakan dari partai politik, kebijakan politik yang dihasilkan dari orang-orang politik. Sehingga saya berharap ketika warga masyarakat terutama teman-teman yang tokoh-tokoh muda yang punya idealisme tinggi, yang punya ideologi baik Pancasila tentu itu monggo silahkan masuk partai politik. Kalau partai politik diisi oleh orang-orang yang punya integritas, punya hati nurani yang baik, saya yakin kebijakan politik yang ada tentunya untuk warga masyarakat, untuk bangsa dan negara ini baik. Dan saya yakin kalau teman-teman muda pengen masuk politik, saya berharap juga masuk di PDI Perjuangan, karena ketua umum kami adalah orang yang begitu konsisten terhadap konstitusi, terhadap NKRI, terhadap kebinekaan dan lain sebagainya. Kalau kebinekaan ini bisa terpecah belah, tentunya negara ini juga akan terpecah. Saya kira itu, Mas. Terima kasih sekali Pak Prapto Kuting yang sudah meluangkan waktunya hadir di studio Rasan-Rasan. Padahal kemarin saya baru saja mendengar beliau ini baru saja guntur dari Jakarta untuk sesuatu hal, tetapi beliau masih berkenan untuk hadir di studio Rasan-Rasan. Matur suwun sekali lagi Pak Prapto sudah hadir di studio Rasan-Rasan. Dan sebelum saya akhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menutup dengan satu closing statement bahwa jangan alergi untuk masuk di dunia politik, karena apapun itu seperti yang beliau sampaikan tadi, kehidupan sehari-hari kita itu sudah berbau-bau politik. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu hal melalui jalur politik, tentunya politik yang benar itu juga akan bermanfaat bagi rakyat. Terima kasih, tetap bersama saya Om Heru di Rasan-Rasan. Salam. Matur suwun. Siap.